Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, jumpa lagi dengan Al-Hafiz Travel. Semoga sahabat YouTube senantiasa dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya, dipenuhi hajatnya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Banyak calon jamaah umroh kami yang bertanya, perlu nggak membawa uang saku pada saat menunaikan ibadah umroh? Kalau perlu, berapa banyak uang saku yang perlu dibawa? Jangankan untuk menunaikan ibadah umroh yang memerlukan waktu beberapa hari, minimal paket 9 hari. Untuk kegiatan yang pulang pergi saja, kalau ditanya perlu nggak kita bawa uang saku, jawabannya adalah perlu. Apalagi untuk menunaikan ibadah umroh. Kira-kira berapa uang saku yang perlu kita bawa pada saat menunaikan ibadah umroh? Duyufur Rahman, calon-calon tamu Allah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa item di mana uang saku itu diperlukan pada saat kita menunaikan ibadah umroh. Yang pertama, pada saat kita berada di bandara. SOP penerbangan ke luar negeri, 4 jam sebelum take off, kita harus sudah ada di bandara. Agar tidak terlambat, biasanya para jamaah 4 jam sebelumnya sudah berada di bandara. Dan tidak semua travel agent menyediakan konsumsi. Ada juga travel agent yang tidak menyiapkan konsumsi ketika kita berada di bandara. Dan terkadang penerbangannya juga mundur. Pada saat seperti itulah uang saku kita perlukan untuk makan, untuk kopi, ngeteh, minum, nyemil, dan lain sebagainya. Apalagi bila penerbangannya transit. Ada yang transitnya hanya sebentar, ada yang beberapa jam, bahkan juga ada yang berjam-jam. Dan biasanya travel agent tidak memfasilitasi konsumsi pada saat transit. Pada saat seperti inilah uang saku diperlukan untuk makan, untuk minum, untuk nyemil, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk sedekah. Manfaatkan kesempatan kita berkunjung ke Tanah Suci, baik saat ada di Madinah maupun ketika berada di Mekah, kita bersedekah. Bahkan kalau perlu, kita anggarkan sejak dari rumah. Berapa real satu hari kita bersedekah. Misalnya setiap waktu sholat, kita bersedekah 5 real. Satu hari satu malam, 5 kali kita sholat wajib. Kali 5 real, berarti 25 real. Di Madinah, kita tinggal selama 3 hari. Kali 25 real, berarti 75 real. Dan di Mekah, kita tinggal 4 hari. Kali 25 real, berarti 100 real. Jadi kita anggarkan untuk sedekah 175 real. Ini uang saku yang kita perlukan. Kepada siapa sedekah kita berikan? Saran saya, jangan bersedekah kepada pengemis. Bersedekahlah kepada merbot atau petugas kebersihan Masjid Nabawi ketika berada di Madinah dan Masjidil Haram ketika berada di Mekah. Juga anggarkan sedekah untuk mutawif dan juga supir yang mendampingi kita selama kita berada di Tanah Suci. Kalau kita landing di Jeddah, 5 kali kita akan naik bus. Pertama, dari Jeddah ke Madinah. Kemudian yang kedua, pada saat city tour di Madinah. Yang ketiga, ketika prosesi ibadah umroh dari Madinah ke Mekah. Yang keempat, pada saat city tour di Mekah. Dan yang kelima, pada saat kita kembali dari Mekah ke Jeddah. Yang ketiga, untuk kuliner.
meskipun travel agent sudah menyediakan makan 3 kali sehari dengan menu Indonesia, baik saat di Madinah maupun di Mekah, mungkin ada dari jamaah yang juga ingin mencicipi kuliner Indonesia di luar yang disiapkan travel agent. Di Madinah maupun di Mekah itu ada. Dan kalau itu kita ingin lakukan, tentu memerlukan uang saku. Pada saat kita akan kembali ke tanah air, kita diajak mampir dulu di Corniche di Jeddah. Di situ banyak kuliner Indonesia. Bahkan yang terkenal itu bakso Mang Udin. Biasanya banyak jamaah yang menyerbu bakso Mang Udin, mungkin karena sudah kangen dengan bakso di Indonesia. Item yang keempat adalah oleh-oleh. Sudah menjadi tradisi bila kita berkunjung ke suatu tempat, lebih-lebih berkesempatan menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji, kita selalu membawa oleh-oleh, buah tangan untuk keluarga, sahabat, karib kerabat, handai tolan, dan sebagainya. Di sini uang saku diperlukan. Oleh-oleh ini kita bisa beli di sekitar hotel tempat kita menginap, juga pada saat city tour di Madinah maupun di Mekah, kita berkunjung ke beberapa tempat. Di sana banyak tersedia buah tangan atau oleh-oleh yang bisa kita beli. Lebih-lebih juga pada saat kita berada di Corniche atau di Jeddah. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin menambah program city tour di luar program yang sudah diagendakan oleh travel. Misalnya ketika berada di Madinah, ingin mengelilingi kota Madinah. Di sana ada bus yang akan mengantarkan kita keliling Madinah. Atau ketika berada di Mekah, kita ingin naik ke Gua Hiro atau ke Gua Sur. Atau juga mungkin ingin membuat umroh untuk yang ketiga kalinya. Itu semua tidak difasilitasi oleh travel agent. Dan harus kita keluarkan dari uang saku. Yang terakhir, yang kelima, adalah dana tak terduga. Jadi dalam setiap event, dalam setiap kegiatan, kita harus menganggarkan dana tak terduga. Biasanya ada saja dana-dana yang di luar apa yang sudah kita perhitungkan selama perjalanan. Ketika itu diperlukan, ada dana cadangan yang memang kita sudah siapkan. Duyufur Rahman, calon-calon tamu Allah, mungkin masih timbul pertanyaan, kira-kira idealnya berapa uang saku yang perlu kita bawa? Kita bisa bercermin kepada jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Mereka diberikan uang saku 1.500 real oleh Departemen Agama ketika menunaikan ibadah haji selama 40 hari. Separuhnya saja dari uang saku itu kita siapkan, lebih dari cukup. Selamat menunaikan ibadah umroh. Semoga senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan dapat kembali ke tanah air, berkumpul dengan keluarga, serta umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.